Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku bakal ngejelasin sama kalian mengenai sistem informasi akuntansi. Here is where my presentation begins. Hai, nama aku Galuh Agastya Wardani. NIMku 2020-12107. Kelasku dari kelas akuntansi 3C. Alamatku Desa Mlimbing Rejo, Kecamatan Alumsari, Kabupaten Jepara. Tempat tanggal lahir Jepara 20 Oktober 2002. Hobi melakukan hal yang menghasilkan dan favoritku suka melakukan hal-hal yang menyenangkan untuk diriku sendiri dan orang lain. Halo guys, di sini ada pictures worth or thousand words. Ini iseng sih buat kalian lihat-lihat aja foto-fotoku dari zaman SMK sampai kuliah saat ini. Dilihat aja sih, siapa tahu selingan. Halo, di sini aku bakal ngejelasin bisnis profil Kedai Nuknan by Luka. Kedai Nuknan by Luka ini adalah kedai kecil yang menjual makanan-makanan basah, terutama seblak. Nah, di sini aku bakal ngejelasin gimana sih sistem keuangannya dari Kedai Nuknan ini. Dan aku bakal ngejelasin kelemahan dan kelebihannya serta kesimpulan juga sarannya bagi Kedai Nuknan ke depan. Itu ya guys, stay tune. Nah, Kedai Nuknan profil dari Kedai Nuknan ini adalah bidang usaha manufaktur makanan. Kedai Nuknan ini beralamat di Desa Mlimbing Rejo, Alumsari, Jepara. Kenapa sih Kedai Nuknan ini dinamakan by Luka? Karena nama pemiliknya adalah kita sendiri, aku dan sahabatku yaitu Galuh Agastya Wardani dan Fiska Noviana Wulandari. Galuh dan Fiska Luka, gitu ya guys. Nah, kalau kalian pengen pesen, kalian bisa ngehubungin nomor HP itu yang tertera di PPT. Dan kedai ini berdiri sejak tanggal 20 Februari 2021. Ya, kita sampai di deskripsi dari Kedai Nuknan ya guys. Kedai Nuknan adalah kedai makanan kecil yang menjual makanan basah. Menu utama dari kedai ini adalah seblak. Seblak Nuknan sudah sangat dikenal oleh masyarakat sekitar, bahkan sampai anak-anak UMK, karena orangnya sendiri adalah mahasiswa UMK. Menu lainnya seperti martabak telur, papeda, makaroni telur, dan aneka minuman yang menyegarkan. Kedai Nuknan adalah jenis perusahaan kecil manufaktur makanan yang saat ini dicari-cari kalangan muda Indonesia, terutama kalangan cewek ya, karena sebagian besar cewek Indonesia, terutama cewek-cewek yang suka pedes, itu pasti menyukai yang namanya seblak dan jajan-jajan basah, terutama yang pedes-pedes gitu ya guys ya. Nah, kita sampai di topiknya ya, yaitu data flow diagram siklus pendapatan Kedai Nuknan. Di sini aku ambil siklus pendapatan yang untuk penerimaan kas ya teman-teman. Aku bakal jelasin dari siklus ini gimana, yaitu dari pertama kita jadi pelanggan. Pelanggan melakukan pemesanan ke penjual, dia mau pesan apa gitu. Lalu penjual akan mengecek dan mencatat kepersediaan, dicek dulu apakah bahan bakunya masih apa enggak. Nah, kalau ternyata dicek masih semuanya, maka akan dilakukan perpindahan ke bagian produksi atau bagian dapurnya. Setelah bagian produksi, kita akan mulai melakukan proses produksinya. Nah, setelah itu pastinya setelah melakukan proses produksi kan makanannya atau yang dipesan tadi makanan jadi dan sudah terproses. Di Kedai Nuknan sendiri ada dua jenis cara, yakni beli di tempat dan delivery order. Ketika kita beli di tempat, maka akan dilakukan penagihan dan melakukan penerimaan serta pencatatan, lalu kita akan menerima pembayaran secara cash. Ketika delivery order, maka penjual akan mengirimkan makanan ke rumah mereka, namun dengan
mudah. Yang kedua, lokasi mudah ditemukan dalam Maps. Ketika kalian mencari kedai Nunan di Maps, pasti akan langsung ketemu. Yang ketiga, pelayanannya sangat baik karena mengedepankan kepuasan pelanggan. Yang terakhir adalah dalam hal kepuasan rasa, kedai Nunan selalu meminta testi agar titik ukur kepuasan pelanggan itu terpenuhi. Selanjutnya adalah kelemahan dari kedai Nunan. Yang pertama, sistem pemesanan kurang meluas, hanya melalui chat WA dan beli di tempat. Dua, pengelolaan keuangan kurang terorganisir dengan baik karena masih menggunakan sistem yang manual. Yang ketiga, konsumen yang jauh tidak bisa memesan jika tidak ke store karena belum tersedia di Grab atau GoFood. Yang terakhir, kedai tidak bisa buka setiap hari karena ownernya sendiri adalah mahasiswa, di mana mahasiswa ini dan kita ini banyak sekali kegiatan di kampus. Jadi kita tidak setiap saat atau setiap hari buka. Ketika ada kegiatan, kita akan menutup kedai untuk sementara waktu. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kedai Nunan merupakan kedai yang dalam sistem order atau pemesanan sangat kurang. Jadi orang yang rumahnya jauh sulit untuk menjangkau tanpa harus ke store. Ketika kita memiliki teman-teman yang jauh, teman-teman kita harus datang ke toko atau ke warung. Jadi kita tidak bisa mengantarkan karena tidak ada Grab atau GoFood-nya. Sarannya yaitu memang kedai Nunan harus menambah sistem order via online seperti Grab atau GoFood agar dapat lebih menjangkau konsumen lebih luas, sehingga lebih banyak orang yang dapat merasakan masakan dari kedai Nunan itu sendiri. Nah, kita udah di akhir nih. Aku mengucapkan terima kasih kepada kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin kepada kalian semua, jangan lupa ya mampir Nuknan, karena di Nuknan sebelahnya itu beda dari yang lain dan pastinya kalian akan ketagihan untuk datang terus menerus karena udah banyak testi. Kalian juga jangan lupa buat follow Instagram kita di @kedainunan dan pastinya di situ udah banyak testi-testi yang tersedia. Thank you.